kan ada lubang-lubang, ada selah gitu ya. Nah, pas ngintip di situ, ya udah kita langsung loncat. Itu ada mata kayak merah darah gitu, kayak ada darahnya juga sih. Itu diangkat nih kaki, langsung diginiin, mau dilempar ke kali. Itu kali bawahnya batu, kalau dilepas mah udah lewat selesai, kita selesai. Iya. Ya itu kayak kupingnya panjang, tangannya panjang gitu, begini kepala kunti di atas tembok itu ngelongok persis-pisan lagi tiduran. Wah itu mah tempat-tempat benar-benar tempat jin itu mah. Karena emang fisik sih bener-bener begini tuh, jadi rambutnya sih. Kalian bayangin ketika kalian lagi mondok dan di tempat pondok kalian itu ada sebuah rumah yang bikin kalian penasaran dan akhirnya kalian ingin melihat rumah tersebut. Tapi konon katanya di rumah tersebut ada seorang nenek-nenek yang memelihara jin. Karena kalian penasaran tapi kalian takut dengan sosok nenek tersebut, akhirnya kalian belum berani untuk datang ke sana ketika nenek tersebut ada di dalam rumah. Penasaran? Sama, gue juga penasaran. Dan di sini sudah ada narasumbernya. Nanti kita bakal ajak kenalan aja langsung orangnya. Yo, what's up bro? Balik lagi barengan gue, Irfan Jayani. Dan selamat datang di Omah Bang Bro. Dan pada hari ini gue kedatangan seorang narasumber yang berasal dari kota Bogor yang memiliki pengalaman horor ketika dia lagi mondok. Dan orangnya udah ada di sebelah kita dan sekarang kita sapa orangnya. Halo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Siapa namanya Bang? Kamil. Bang Kamil. Gubernur? Ridwan Kamil. Iya. Gimana kabar sehat nih Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Yang diadu yang banteng. Apa? Yang diadu yang banteng, tentang sehat tapi diadu. Oh iya bener, yang jahat mah banteng, mentang-mentang sehat diadu. Bener sih. Yang salah mah kangkung Bang. Iya. Nggak salah diikat. Ya? Iya. Oh, iya. Bang Ridwan. Bang Ridwan. Bang Kamil. Gubernur dong. Iya. Amin, mudah-mudahan Bang ya. Iya, amin. Di waktu ke depan Bang Kamil bisa jadi Ridwan Kamil juga. Amin. Mudah-mudahan. Iya. Yang mana dulu nih tapi? Yang digoyang-goyang ya. Yang Nah, Bang Kamil, ini sekarang lagi sibuk apa nih? Ya nggak sibuk apa-apa sih. Lagi nggak sibuk apa-apa ya? Lagi nyantai aja sekarang mah. Kebetulan dipanggil tuh mah. Oh iya, punya pengalaman nggak ya? Dan ternyata pengalaman horornya parah nih. Ya, parah habis sih. Parah habis ya. Sampai keingetan sampai sekarang. Sampai sekarang masih keingetan? Masih keingetan. Oke teman-teman, seperti biasa ketika ada tamu atau narasumber yang datang ke Omah Bang Brel, kita suguhkan minuman dulu. Bang Kamil silakan diminum. Oke. Bismillah 3 kali Bang. Bismillah. Oke, setelah minum udah nggak haus dan sekarang waktunya kita masuk ke inti cerita. Let's go. Nah, Bang Kamil, waktu pertama kali Bang mondok di sana, suasana pesantrennya tuh kayak gimana Bang? Ya, pertama kali sih normal biasa untuk pertama kali ya. Nah, 3 hari seminggu lah baru tuh ada informasi yang ngeri kayak gitu, yang ngeri. Oke, dapat informasi berarti. Dapat informasi awalnya mah kita juga nggak tahu. Ini kalau boleh tahu pesantren di daerah mana Bang? Di daerah Jawa Tengah. Di daerah daerah Jawa Tengah. Nah, terus Bang Ridwan lagi, Bang Kamil lagi. Setelah dapat cerita itu gimana tuh Bang rasanya? Kalau dibilang rasa, ya sampai sekarang masih kebayang sih. Masih kebayang ya. Nah ini teman-teman kita penasaran tentunya, pengen denger cerita langsung awalnya gimana dan seserem apa sosok rumah dan juga nenek tersebut. Gimana tuh Bang ceritanya Bang? Ya jadi awal kita pertama kali datang nih biasa normal lah ya, normal. Nah terus 2 hari 3 hari seminggu, nah itu dapat informasi lah bahwa ada nenek-nenek katanya yang miara jin. Oke. Tuh. Ya kita juga dibilang penasaran. Pas lagi jalan tuh mau pesantren ya. Kan sama teman barengan nih.
kebetulan banget pas ada nenek-nenek itu lagi jalan juga. Cuman beda, dia di seberang, kita di sini gitu. Bukan di rumah nih ya? Bukan, dia lagi jalan. Dia kan sambil bawa gembolan tuh, apa sih? Rinjing gitu, apa sih namanya tuh? Oh iya, yang buat buat jamu gitu. Iya. Kan? Nah, tahu. Itu dia sepanjang jalan itu yang melototin kita terus. Ke arah Bang Kamil? Iya, ke arah kita. Iya. Bukan ke arah temen, enggak. Ini kita sendiri. Oke. Lah kita, ini kenapa nih orang gitu ya? Kok ngeliatinnya gitu amat gitu? Temen, Pak, jangan diliatin. Langsung down dong, jangan-jangan yang diceritain itu kan, gitu kan. Iya. Itu udah. Terus setelah itu udah kita pulang, ya nanya lah gitu. Nanya tentang masalah nenek-nenek itu. Apa tuh ceritanya? Jadi itu yang nenek-nenek itu gini gitu lah. Informasinya ya bener, karena nenek-nenek itu yang ngerajin. Itu dia nenek-neneknya. Nah, setelah itu kita kan penasaran, pengen tahu rumahnya lah gitu. Rumahnya emang sering kan kalau misalnya kan lewat situ ya, sering udah lewatin rumahnya mah. Rumahnya emang dia doang itu paling gimana ya, dibilang rapuh ya, kayak gitulah pokoknya, tua, rumah paling tua. Serem lah ya bisa dikatakan. Iya, rumah tua lah ya. Nah, setelah itu kita penasaran, pengen tahu di rumah itu. Udah kita pantau dulu dari jauh kan, sampai nenek itu keluar. Kita keluar. Nah, udah keluar nih, bener tuh nenek keluar tuh. Pas udah keluar, barulah kita masuk. Maksudnya ke rumah itu, bukan masuk ke dalam. Ke rumah itu, ngintip, kok kayak ada suara lari-lari gitu, bocah. Bocah, tuh denger suara lari-lari, bocah kecil dah. Pas pengen ngeliat, pas ngintip lah rumah, tahu kan rumah rumah bambu gitu. Iya, kayak begini lah ya. Nah, ya mirip-mirip ya. Kan ada lubang-lubang, ada selah gitu ya. Nah, pas ngintip di situ, ya udah kita langsung loncat, karena itu ada mata kayak merah darah gitu, kayak ada darahnya juga sih. Ya udah, disitulah kita langsung kabur. Itu cerita, maksudnya kita cerita langsung sama orang tua gitu kan. Nah, denger dari itu sih, katanya kalau misalnya kita nyari tahu tentang nenek itu, kita bakal didatengin tuh sama si nenek tersebut. Iya. Tapi lewat mimpi. Tuh, itu juga kata informasi doang. Ternyata emang bener. Kalau temen kan ngimpinya itu kan kayak dicekek, ya apalah, denger cerita mah ya. Kalau kita sih enggak. Emang bener ngimpi. Nenek-nenek itu sama jin piaraannya lah ya. Ya itu kayak kupingnya panjang, tangannya panjang gitu, begini. Gimana sih, bongkok gitu. Ya kayak kepala botak lah ya. Cuman yang ngeliatin kita justru si jinnya. Si jinnya. Cuma nenek-nenek cuma ngeliat begitu doang, udah. Si jinnya itu terus mantengin lah gitu kan. Udahlah, bangun lah tuh kita. Ya kaget lah ya. Itu sempet meriang lah. Meriang itu sekitar 3 hari semingguan lah, kurang lebih gitu. Nah, udah beberapa lama, terus biasa normal lagi nih, diajakin lah kita nih lengBet tuh apa? Meleng sabet. Meleng sabet. Diajakin ngambil inian singkong. Diajakin ngambil singkong, sempet ketahuan sama pemiliknya. Kita kan di situ berapa orang, 3 apa 4 orang lah gitu ya. Pas sudah ketahuan, kita lari, ngumpetnya di situ, di rumah nenek itu. Astagfirullah. Ya emang aman sih situ. Dari pemilik singkong. Apanya? Amannya. Iya, dari pemilik singkong amannya. Iya. Nah, dari situ yang kagak aman tuh. Iya. Nah, pas udah gitu kita ngumpet di situ, itu pas lagi ngumpet, temen
teman kita nih ya yang lagi ngumpet juga di situ itu lari juga, lari lagi dari situ, lari lagi. Kita belum tanya nih ya, kita juga penasaran kok bro dia lari sih gitu kan. Udah. Nah yang satu lagi apa namanya, kalau kita kan cuman denger suara kayak begini doang tuh, kayak digituin tuh, digaruk-garuk lah tuh tembok. Udah, cuman kita biasa aja. Nah kalau temen sama, dia juga lari juga. Pas kita mau balik, maksudnya balik lewat kan kelihatan tuh pintu dia, kelihatan pintu dia. Ternyata itu nenek-nenek lagi ngobrol, nggak tahu sama siapa. Kita mah nggak ngeliat, lagi ngobrol aja. Nah, kayak ngeh gitu dia, ngeliat langsung nengok, kayak ngeh. Ya kita takut ya. Udah akhirnya lari lagi tuh. Kita tanya lah temen yang lari yang pertama, lu kenapa lari? Gua ngeliat ada pocong katanya gitu di rumah itu, di selah pintunya gitu. Kalau kita kan nenek-nenek yang lihatnya, kalau dia ngeliat pocong. Ngeliat pocong. Nah kalau yang satu lagi itu ngeliat nenek-nenek lagi nyuapin apa bang? Dia lagi nyuapin makhluk. Iya nggak tahu lah itu nyuapin apa, pokoknya nyuapin. Sekarang posisi kita nyuapin pasti kan ada yang disuapin. Ada yang disuapin ini, ada makhluk lah ya. Kan di situ nenek-nenek sendiri. Iya. Karena kalau kita masuk logika nih, itu nyuapin siapa kan gitu. Iya benar. Itu udah tuh. Nah akhirnya udah timbul rasa teman kita nih penasaran lagi nih. Jadi ini yang orang 4 ini pengen lihat juga sama. Padahal dia emang orang situ asli. Cuman kan karena kita udah kasih tahu kita ngeliat mata gitu ya, dia pengen tahu juga. Nah akhirnya kita bikin formasi lagi nih, lu belah sini, gua belah sini gitulah. Akhirnya sampai lokasi, nunggu nenek itu cabut. Udah tuh kita berempat nih, udah satu titik itu, setiap sudut nih kita doang udah. Nah rumah tuh dikepung dah tuh. Belum sampai, yang satu kan udah di ujung nih. Kalau yang satu lagi belum sampai sudut sono, dia udah lari. Yang satu ngikut. Jadi 2 nih yang udah cabut. Nah yang udah cabut tinggal kita sama temen kita nih. Udah pas lagi teman kita ngintip, dia lari juga. Ya udah kita nggak jadi. Karena kita kan udah tahu kalau ngintip begitu kan. Udah akhirnya kita cabut juga. Nah pas udah itu kita sambil cerita nih, dia lari duluan kenapa gitu kan. Ternyata kalau yang satu itu ngelihat katanya ada Gundurwo itu kan emang dia mah pintunya nggak rapet ya. Ya itu lagi berdiri di dalam rumah itu. Cuman emang pas lagi kayak ngintip gitu tuh. Di selah pintu itu. Nah, dia lari di bawah gitu. Yang satu lagi melihat sama yang dilihat pertama tuh pocong juga. Cuman itu mah udah kayak kebakar ya. Mukanya hitam. Nah itu yang keduanya itu yang kabur tuh. Nah kalau yang satu lagi ya nggak tahu dah tuh, itu mah udah kabur pokoknya, dia nggak ketemu lah. Ya udah, singkat cerita sama dia ternyata digimpiin juga. Nggak tahu dah itu kenapa kayak bisa tahu gitu nenek-nenek itu ya. Kita orang yang iniin. Kita kan udah dimimpiin ya, kita mah nggak dimimpiin. Karena kita belum sempet ngelihat kan. Nah, yang akhirnya temen tuh yang ngimpiin. Ya benar kalau cerita yang dicekek itu benar. Yang cekek itu benar. Yang itu benar. Jadi dia habis ngelihat itu benar malam ini dicekek sama makhluk, sama persis sama yang kita lihat di mimpi. Sama, dia juga cerita begitu. Nah yang kedua sama dicekek juga. Pokoknya yang urusan kecil yang pasti dicekek, cuma kita doang enggak, cuma diliatin doang, nggak tahu kenapa ya. Nah selang berapa lama itu
kita kan punya ya udah beradaptasi di situ lah, udah punya CS nih temen. Nah, lagi nyaman-nyamannya sama dia, lagi enak-enaknya beberapa hari gitu kita main lagi sono. Nah, tiba-tiba itu diangkat nih kaki, langsung diginiin, mau dilempar ke kali. Itu kali bawahnya batu, kalau dilepas mah udah lewat kita selesai. Oh itu minta tolong sama warga situ kan, tolong gitu. Pada takut juga keluarga situ. Nah tahu-tahu ada Pak Haji di belakang, dia cuma gini doang, kagak manggil nggak apa, tapi nengok itu yang apa, yang lagi giniin kita itu. Kita kan di ini kan madep dia kan ya, kelihatan Pak Haji lagi begitu, gini, nengok, langsung dilepasin lagi sama dia. Pak Haji itu kagak manggil, kagak, cuman begini doang, dia nengok, woi kagak gitu, kagak kan. Kalau ini maksudnya normal gitu ya, teriak dia nengok kan gitu. Ini kagak, cuma gini doang, dia nengok, udah dilepasin tuh kita tuh. Nah ternyata dia kesurupan. Kata warga situ, emang dia sering begitu lah, kita kan nggak tahu ya. Iya. Sering begitu. Nah akhirnya semenjak dia sering begitu kita ngejauh dah, takut begitu lagi ntar repot juga ya. Repot gitu kalau ada Pak Hajinya. Nah enak, kalau nggak ada hilang. Nah, udah tuh. Nah ternyata katanya dia itu pernah musik nenek-nenek si kesurupan ini, sampai ya nggak tahu ya kalau sekarang ya, cuman saat sampai saya di situ tuh terus dia masih begitu, karena pernah musik ya, masih apa namanya, kesurupannya tuh nggak hilang-hilang. Berapa lama kita kenal dia tuh pasti ada aja kesurupan ini, entah itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali, pasti ada kesurupan. Apa aja yang dilakuin yang membahayakan kita lah, cuman nggak terjadi, cuman mau doang. Udah tuh. Nah selang berapa lama itu tahu nggak yang diituin? Itu ternyata dia pergi keluar itu ngambil bantal kuburan baru, yang buletan itu. Dia ngambil ituannya tuh untuk ya nggak tahu, pokoknya itu rinjing itu isinya itu. Pokoknya ada yang meninggal nih, baru meninggal nih, ya itu yang diambil sama dia. Kalau yang lama enggak, yang baru-baru doang sama dia. Nah pas udah gitu keluarga setempat tuh udah mulai resah lah ya, resah karena kelakuan nenek ini bisa dibilang apa ya, ngancem kayak gitulah, bahaya lah ya. Nah akhirnya diputuskan untuk dibawa ke Pak Haji tuh nenek-nenek. Dibawa ke Pak Haji. Setelah dibawa ke Pak Haji itu, ini kan kita kan di rame-ramean, udah banyak aduan lah ya, dibilang digerebek sih enggak, cuman ditarik paksa gitu sama warga setempat buat dikirim ke Pak Haji, maksudnya mau diobatin gitu lah. Itu pas lagi dibawa aja dia 4 orang mah, itu namanya nenek-nenek ya, harusnya 4 orang udah selesai, sampai lah ini kagak, itu ngamuk-ngamuk berontak, nggak kuat nih, ganti lagi orang kayak gitu. Nenek-nenek harusnya 2 orang aja cukup. 2 orangnya cukup kan. Ini kagak, nggak cukup itu, sampai ganti-gantian ngangkat ke sono kan. Beberapa warga itu ngacak-ngacak rumahnya, maksudnya ngacak rumahnya tuh ngelihat rumahnya ada apa aja gitu kan. Ternyata ada kayak apa sih, tempat buat pembakaran kayak dupa, kayak gitu. Nah terus apa namanya ya, itu ada juga yang tanah bulatan itu. Kalau tanah bulatan itu emang udah banyak lah di situ ya, nggak tahu buat apa itu. Kayak bunga-bunga gitu juga ada, cuman emang warga setempat juga yang lihat rumah itu juga ada yang beberapa kesurupan itu.
Nah udah kesurupan, udah akhirnya dibawa juga ke Pak Haji. Sampai di sono, di Pak Haji itu ini udah ngamuk-ngamuk nih. Udah ngamuk-ngamuk, apa namanya, ada juga yang diancem sambil ngototin, nunjuk-nunjuk. Pak Haji dateng, udah maksudnya tenang dah tuh, udah rada tenang. Nggak tahu dibacain apa sama Pak Haji itu, udah dia diem nangis. Apa namanya, jadi kalau seumpamanya, kita nggak tahu juga ya dulunya si nenek-nenek ini, denger-denger sih dia ditinggal sama suaminya gitu. Nah setelah ditinggal suaminya ini, dia mulai melakukan hal-hal yang begitu. Nggak tahu kayak jailin orang apa gimana, denger-denger sih begitu. Maksudnya dia punya kayak jin apa ya, dari situlah dia setelah suaminya meninggal baru dia ngelakuin hal-hal begitu. Nah di situ juga sebenarnya ada kakek-kakek, bisa dibilang kalau dilihat dari penampilan sih gila. Dari penampilannya? Dari penampilan sih orang gila ya, kayak robek-robek. Cuman ini kayak pakai peci nih, dia setiap sepanjang jalan itu dia mengutin puntung rokok. Cuman sama warga setempat herannya dihormatin. Jadi setiap ada yang sakit nih, nah si kakek itu suruh masuk, minta doain air itu ke dia. Si kakek itu ya, dengar sih katanya kakek itu tuh sebenarnya bukan orang gila. Tapi dia itu apa ya, sebagian orang sih bilang wali apa gimana. Tuh sebagian orang ya, kita juga nggak tahu itu wali apa bukan. Cuman yang kita heran gitu aja, ntar dia muncul di sini nih, dia lihat kesonoin, tahu-tahu ada di sini kayak gitu. Yang di sana ngelihat, di sini juga ngelihat. Iya kayak gitu. Di waktu yang bersamaan. Kayak gitu. Itu yang itu di pondok itu ya, maksudnya kejadian tuh hal-hal yang aneh ada aja. Nah pas setelah itu tuh, ini jadi masalah cerita nenek-nenek itu intinya kenapa dia begitu ya, karena dia ditinggal sama suaminya gitu. Ditinggal meninggal atau bukan, ditinggal kabur atau jangan-jangan kakek itu suaminya? Wah kurang tua kita, kurang tua juga ya. Kurang tahu. Iya udah kan. Iya gitu. Iya. Tapi setelah itu nggak ada teror lagi bang dari nenek itu? Setelah situ sih udah nggak ada yang teror meneror, nggak ada. Cuman ya beberapa kejadian sering sih, maksudnya yang kita alamin ya. Kayak kita misalnya lagi duduk nih di samping sekolahan nih, kan emang berhadapan sama dia tuh. Terus kita ngasih tahu temen, itu siapa yang duduk? Itu orang gede tinggi gitu kan. Ya orang nggak ngeliat, kita doang yang ngeliat. Gitu. Terus sempet juga pernah lagi lewat depan rumahnya sama yang dilihat teman, pernah kita lihat juga. Itu kayak pocong, kayak kebakar. Itu persis sama apa yang dilihat, sama gitu. Jadi yang kita kebayang sekarang ini, tatapannya dia itu sampai sekarang masih kebayang lah itu tatapannya. Berarti masih ingat bang ya? Masih ingat, cuman nggak ada lope-lopenya, nggak ada. Bang kalau digambarkan ciri-ciri nenek tersebut masih bisa nggak bang? Bisa. Ciri-cirinya gimana bang? Dia ciri-cirinya tunggu kiris. Iya. Tunggu kiris. Iya. Jadi dia emang tinggi, cuma kurus, bongkok. Dia bongkok. Nggak bongkok banget, cuman namanya bawa gituan kali. Iya. Bawa. Dia selalu kalau keluar pasti bawa apa sih, rinjing itu apa sih namanya? Iya, keranjang kuning. Iya, keranjang kuning. Keranjang ini ya, yang kayak apa sih, dari bambu gitu ya? Iya, selalu bawa itu dia kalau keluar, pasti bawa itu. Nah itu, terus dia suka pakai sarungan gendong jamu juga. Kurus, rambutnya suka diikat. Nggak kayak gini, nggak. Ikatnya bundar. Saya ngebayangin tadi. Iya.
Jadi dia ngiketnya tuh gemuk di sini tuh. Oh, gemuk. Ini enggak, rambutnya. Rambutnya. Diikat. Iya. Ubanan ya, intinya ubanan. Dikit ubannya. Wih, itu udah putih semua. Udah putih semua ya. Di semua di sini diikat. Nggak, saya lihat itu dikit soalnya. Oh, iya. Ya pokoknya sampai segini ikutnya nih. Kayak dibikin sanggul ya? Enggak. Bikin sanggul gak ya? Atau kayak bulat begini doang? Iya, bulat begini doang. Padahal nggak salah dia diikat aja. Iya makanya ya. Iya, nah begitu udah. Ya ciri-cirinya begitu sih. Berarti nggak sama kayak begitu? Enggak, kalau ini kan diurai. Iya. Tapi mungkin kalau saya diurai sama mungkin. Kalau saya diurai. Kayak dia lagi nyuapin ya. Iya. Gitu. Berarti ciri-cirinya kayak gitu. Tapi dari ciri-ciri yang abang sendiri sebutin tadi barusan kayak sebenarnya memang menggambarkan seperti manusia biasa ya. Biasa. Bukan seperti kayak kalau itu kan udah jelas tuh nenek-nenek di belakang foto itu. Iya. Emang orang pasti ngeliat oh ini hantu. Iya. Karena serem. Oh itu mah enggak. Ini enggak kan ya. Cuman tatapannya ini ngeri. Oh. Itu nggak bisa dijelasin sama kata-kata dah pokoknya. Iya. Sampai sekarang kebayang. Ya kan? Tajam berarti matanya. Tatapannya tuh. Bisa dibilang tajam bisa. Sampai keinget soalnya. Sih sampai keinget sampai sekarang. Tatapannya ngeri sih, dibilang ngeri. Itu pas ditatap sama nenek itu yang abang rasain selain ngeri, ada nggak kayak langsung berasa efek ke badan gitu bang? Yang pasti bukan jatuh cinta. Yang pasti tuh ya? Pasti. Yang pasti. Ya. Cuman rasa takut aja. Biasanya tuh cinta muncul dari rasa takut bang. Ya oh gitu ya, bisa jadi. Bisa jadi. Ya pokoknya sih kalau sekarang kebayangnya takut. Tuh. Tapi pada saat itu nggak ada efek langsung ke badan? Efek langsung sih enggak. Kayak meriang atau apa? Enggak, cuman kepikiran aja. Kepikiran. Itu nenek ngapa ngeliatin gua ya gitu. Apa gua punya salah gitu. Kalau salahnya minta maaf gitu kan. Namanya kita baru di situ. Iya. Gitu. Nah pas abang nanya ke temen itu abang gimana responnya? Langsung percaya atau malah ngeledek? Ini waktu pertama kali nih. Ini napas nanya ke temen. Iya. Napas nanya ke temen. Pas. Oh pas. Nah pas nanya ke temen. Oh. Gimana tuh? Pas nanya ke temen kenapa tuh? Pas temen ngejelasin, abang langsung percaya atau malah ngeledekin temen itu? Karena kan pertama kali nggak tahu nih bener atau enggak. Nggak percaya. Awal-awal nggak percaya. Ah masa sih gitu kan? Masa sih mau orang Jepang? Oh iya. Masako berarti. Iya. Berarti nggak percaya tuh ya awalnya ya? Nggak percaya awalnya. Cuman pas kejadian yang ditatapin itu udah mulai percayaan itu rapuh. Kepercayaan awal jatuh cinta. Iya itu gitu. Mulai bergetar. Dan dikduk gitu. Itu awal-awalnya. Awal-awal itu ya. Nah, yang bikin penasaran nih sebenarnya abang sama teman-teman kenapa nekat mau nyamperin ke rumah itu? Kan udah denger nih ceritanya dari orang banyak. Benar. Kan mungkin temen belum lihat. Kalau kita kan udah ngelihat. Oh. Kita kan udah ngelihat gitu kan kita ceritain. Karena emang kita udah ngelihat. Nah mungkin dia juga pengen ngelihat kali. Kepo. Iya. Kan dia lama di situ. Dia paling lama, dia kan orang situ. Oke. Kita orang baru. Nah, dia nggak pernah kayak gitu. Taunya cuma begitu doang. Nah pas kita kasih tahu, ya penasaran dia. Penasaran. Iya itu. Penasaran. Nah pas udah di depan rumahnya gimana tuh? Napas lagi. Nah pas. Oh, napas dulu bang. Oh iya. Pas udah di depan rumahnya, abang gimana tuh? Bang Kamil, rasanya tuh kayak merinding langsung sebadan. Ya itu lewat sekitar rumahnya itu udah merinding. Lewat depan rumahnya aja udah merinding. Sekitar rumahnya ya, itu udah merinding. Lah kan di depan aja udah merinding, ngapain dideketin? Ya namanya penasaran. Namanya kepo ya. Iya kepo. Iya. Ya itu ya apa sih namanya? Penasaran tinggi tuh ya itu. Pengen tahu. Pas lewat depan rumahnya itu ya itu tadi. Benar-benar apa namanya ya, kayak dia ngasih tahu ada orang lewat itu, dia langsung nengok tahu gitu. Tatapannya ya gitu dah. Tapi yang Bang Kamil sendiri sekarang percaya kalau itu manusia atau bukan sih? Percaya kalau dia manusia. Tapi miara ya. Nah itu miaranya juga awal juga nggak percaya. Sampai karena udah terjadi benar-benar ngelihat real depan mata gitu ya. Ya udah benar percaya udah kalau dia miara. Karena kalau belum lihat belum percaya. Belum percaya. Batu. Namanya juga manusia. Namanya juga manusia ya. Nah momen paling horor nih yang bikin
Bang Kamil sampai sekarang masih ingat apa dari kejadian itu? Yang ngintip sama tatapan, udah itu aja. Yang ngintip sama yang paling horor itu, yang paling kebayang sampai sekarang ya itu. Yang ngintip kan ada mata juga tuh. Duluan dia sama kita ngintipnya. Oh, jadi pas lagi kayak begini ternyata dia udah ngeliat ke kita. Iya, udah ngeliat duluan. Udah tahu mau diintip. Iya, makanya itu kita langsung loncat. Merinding dong tuh. Iya, itu yang paling ngeri itu dah. Maksudnya yang baik kebayang ya. Yang pertama itu, yang kedua ya tatapan itu. Bener-bener emang dari mata tuh bahaya bang. Dari mata, dari ke hati langsung turun ke hati. Iya bener-bener. Makanya hati-hati sama tatapan. Oh iya. Jangan sembarangan. Nah, menurut Bang Kamil, sosok mata merah yang di balik bilik itu mata nenek atau mata sosok lain? Kan kita kan pas ngintip itu kan nenek-nenek udah pergi. Kan nunggu dia pergi dulu. Oke, berarti bukan sih. Ya bukan nenek-nenek. Jadi apa ya? Udah pasti itu piaraannya kan gitu. Tapi yang dilihat dari balik bilik itu cuman matanya doang. Matanya doang. Dan itu udah siap dia ngelihat ke Bang Kamil. Dia duluan yang ngintip malah. Daripada diduluin nih kata dia ya. Gua duluan dah kata dia. Nah, setelah kejadian itu Bang Kamil ada nggak mimpi aneh atau gangguan lagi? Udah enggak sih. Setelah pulang dari maksudnya setelah udah diimpiin itu ya nggak ngimpi lagi. Nggak ada mimpi lagi dan nggak ada teror lagi. Nggak ada. Kalau teman-temannya? Kalau teman-temannya ya udah sih cuma satu. Enggak, temennya si nenek? Nah, temennya si nenek gue kagak tahu itu. Temennya Bang Kamil. Kalau temennya si nenek, temennya si nenek masih. Temennya Kamil. Oh. Ya, temennya Bang Kamil. Temen kita sih ya udah itu doang, yang pas dia habis ngeliat rumahnya ya diimpiin itu yang dicekek. Tapi udah nggak ada lagi juga. Udah nggak ada lagi. Cuman sesekali gitu aja ya. Sekali. Tuh. Tapi sih dengar pas neneknya udah sembuh itu, yang sering kesurupan itu udah enggak. Gimana? Pas yang nenek udah ditinau Pak Haji, dia kan udah normal nih. Maksudnya udah nggak adaptasi sama orang. Oh, udah berbaur lah ya. Udah berbaur. Nah, si orang yang teman kita yang kesurupan nih, nah itu udah nggak kesurupan. Udah nggak kesurupan lagi. Ini kan sebenarnya yang menarik adalah di lingkungan pesantren itu tuh ada 2 lansia kan. Yang mana si nenek ini diduga miara jin. Dan yang satu yang diduga ODGJ ternyata punya kemampuan untuk menyembuhkan. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa yang kesurupan itu nggak dimintain tolong ke si kakek itu? Kan si kakek itu mah nggak bisa dipanggil dia mah. Tiba-tiba muncul. Dia mah tahu-tahu ada. Ntar kalau ada lagi nih lama, ntar tahu-tahu ada. Nah, mumpung ada itulah orang-orang sekitar tuh kayak minta tolong gitu. Jadi si kakek tersebut juga masih misterius ya? Masih misterius, sampai sekarang kita juga nggak tahu nih. Itu orang mana? Tinggal di mana? Nggak tahu sampai sekarang. Itulah pentingnya punya KTP. Oh gitu ya. Jadi kalau ada tamu datang ke wilayah kita ditanya KTP-nya. Iya. Kalau kayak sekarang kan bingung hilang jejak nih kan? Nggak tahu. Kalau Bang Kamil sendiri tahu nggak latar belakang nenek itu tuh orang asli situ atau bukan? Orang nenek itu asli situ. Asli situ ya. Kalau nenek itu ya, karena emang pokoknya semenjak dia ditinggal tuh saya kayak warga datengin aja nggak berani, kayak ada panggilan dari RT apa gitu nggak berani. Nggak ada lagi ya. Yang jelas mah tuh nenek-nenek orang situ aja. Orang situ. Akamsi ya. Akamsi tuh. Anak kampung sini. Oh. Cuman bukan Akamsi sih dia, jadi Nek Kamsi. Oh iya. Nenek kampung sini. Suhu. Iya. Sebenarnya sih terlepas itu nenek bener miara jin atau enggak, ketika kita ngintip ke rumah orang salah sih bang. Iya emang salah, cuman kan kita dengar informasi begitu. Penasaran itu tadi. Iya. Karena kadang penasaran itu bikin kita bahaya juga. Karena kan selama saya di sini ya, di Bogor maksudnya, hal-hal begituan kan jauh lah ya, nggak percaya lah maksudnya. Ya pas udah sampai sono ya ternyata hal-hal begitu bener ada. Dan memang berdampingan ternyata ya. Iya betul. Alam nyata sama alam goib. Iya. Sama alam badukun ya itu aja. Sama alam badukun. Oh iya. Iya yang kita bingung itu aja sih intinya. Itu mata-mata siapa? Kan di rumah itu kan cuma nenek-nenek. Terus yang kedua teman ngeliat pocong, kita juga ngeliat, gundurwo juga ada. Ya kayak gitu-gitu kan udah bukan manusiawi, maksudnya udah bukan manusia gitu ya. Setanwi ya. Iya setanwi. Ya itu aja sih.
Bener-bener ada emang, beneran ada ya. Ya Allah alam juga tapi ya. Ya Allah alam. Nah, dengar-dengar nih Bang Kamil punya cerita juga nih tentang kontrakan 25.000. Kok tahu? Saya mau nanya infonya di mana? Saya mau pindah ke sana. Murah kayak 25.000. Itu Gimana dulu ceritanya? tahun berapa itu, nggak tahu deh itu tahun berapa. Ya emang jadi kontrakan itu, wah itu mah tempat-tempat benar-benar tempat jin itu mah. Karena emang fisik sih ngeliatin, maksudnya real fisik. Dia tuh kayak nyambuk bener pakai rambutnya. Oh, Nyambuk bener sampai robek. oh ini sih lebih horor nih. Ya itu kontrakan 25.000 itu. Jadi jam-jam dia jam abis maghrib dah. Itu udah nongol. Sosok apa itu? Iya, ntar pocong nongkrong di kaso. Ini. Kaso ini yang apa sih? Kaso atau kaso? Iya, kan? tahu. Kayu kan? Iya, kayu kaso. yang kecil tuh. Iya. Kan lagi dipalangin gitu. Jadi duduk di situ. Lah kalau orang udah jatuh kali kaso. Iya, ngerosot ya. Iya, udah ngerosot. Udah gitu kalau tengah malam juga suka di kolam tuh kayak nyambit batu di kolam. Ntar dilihat nggak ada batunya. Terus yang lewat kayak kunti, tangan melambai di kamar. Kayak gitu. Itu sebenarnya kan emang nggak layak pakai. Cuman kan kita namanya dulu masih bujang ya, pengen bebas lah. Ya kayak gitu. Gas bae lah begitu. Berarti emang Bang Kamil nyari kosan yang bebas. Yang bebas. Untuk Ya, kenapa harus bebas? biar nggak ada yang ngatur. Oh, Kita biar sendiri bisa yang bebas. Jadi ya mau ngapain aja selalu dah. Oh, Cuh, selalu dah. Cuh. gitu. Selalu dah. Itu kontrakan di mana? Itu di daerah Cibinong. Daerah Cibinong. Masih ada kontrakannya? Kontrakannya masih ada, cuma udah direnov. Oh, udah nggak 25.000. Udah nggak 20.000. Berapa sekarang? Sekarang sekitar ratusan juta itu dijual. Oh, dijual. Nggak dikontrakin lagi. Oh, udah nggak dikontrakin. Berarti udah pada pergi kali itu setan-setannya. Mungkin. Harusnya. Ya harusnya udah pergi. Tapi sih nggak ada sih yang ganggu-ganggu itu. Nggak ada ya? Pas habis direnov, ya nggak tahu juga sih kalau yang punyanya mah ya. Nggak nanya? Enggak. Nggak kenal juga? Ntar kamu nanya. Gitu lagi. Kamu nanya. Iya. Itu seberapa lama Bang Kamil di kontrakan itu? Kontrakan itu sekitar berapa bulan ya? Adalah 5 bulanan lebih dah. 5 bulan. Tinggal di situ? Tinggal di situ. Bareng sama kuntilanak, pocong? Iya. Itu kalau tidur aja nih kita megang besi. Buat? Ya takut yang nongol namanya kayak begitu. Iya benar. Jaga-jaga ya. Iya, soalnya pernah ngeliat nih itu kan tembok. Ya kan dibilang ya nggak layak pakai. Jadi atap tuh nggak ada. Langsung asbes? Itu yang di bagian dapur ya. Itu langsung, maksudnya belum nggak ada asbes. Oh langsung ke langit? Langsung ke langit. Atapnya langit? Iya. Beratapkan langit. Nah, pas kita lagi tidur begini tuh, itu nongol kepala kunti di atas tembok itu. Ngelongok Persis bisa lagi tiduran. Lagi begini ya? Ngomong aja nggak bisa. Ayo, kayak gitu. Lah beneran saking takutnya. Coba dah kalau takut orang nggak bisa ngomong. Sih. Nggak bisa ngomong kalau kita takut beneran dah. Iya, sampai gemeteran. Ayo, kayak gitu. Jadi, kaku ya. Wah benar-benar nggak bisa dah pokoknya. Langsung pas Allahu Akbar langsung loncat tuh kuntilanaknya. Kitanya kuntilanak loncat, kita ngeri. Iya, nah gitu udah kita keluar. Ya pas kejadian itulah kita tuh setiap tidur megang senjata. Nongol gue bagel gitu. Jaga-jaga lah ya. Iya, jaga-jaga. Repot juga soalnya emang kadang sebenarnya yang bikin celaka bukan si kuntilanaknya sih Bang. Kadang kita sendiri yang karena refleks takut. Setuju, itu benar. Misalkan tiba-tiba kuntilanaknya muncul, sebenarnya mah dia nggak bakal nyentuh kita. Iya. Kalaupun kita ngeliat ya, liatin aja kita nggak bakal kenapa-napa sebenarnya. Iya. Nah, yang bahaya itu kita lihat ada itu akhirnya kita kaget, loncat, kita refleks loncat, nggak tahu di sebelah ada paku, ya. Ada apa? Itu kan yang bikin bahaya kayak gitu. Ya, itu sih jadi. Pas di kontrakan itu emang bukan kita doang sih yang ngeliat. Banyak ya. Sampai sekarang juga anak-anak masih pada ingat. Maksudnya yang udah pernah ke rumah kita dulu gitu ya. Itu orang sampai pepet-pepetan. Berapa orang itu ada kali? 7 apa 8 orang. Saking takut. 8 orang itu nongol. Idih. Bener-bener begini tuh.
Jadi rambutnya masih, wah ngeri dah pokoknya, beneran dah. Sosok apa? Jalannya Bang? begini. Serius? Lah 2 Rius. Itu sosok apaan bang? Ya, nggak tahu itu sosok kapan. Masih misterius sampai sekarang. Berarti itu kontrakan abang di sana selama 6 bulan. Iya. Dan setiap bulannya 25.000. Iya. Saya curiga bang, abang tuh bukan kontrak di kontrakan. Abang tuh masuk wahana rumah setan bang. Karena 25.000 isinya Padahal berbagai. kita tahu kalau rumah itu tuh maksudnya pas meninggalnya saudara di situ. Masih sudah jauh lah ya. Itu kena penyakit lah intinya. Kasur yang kita tidurin aja itu masih ada darah-darah dia. Itu. Kita tahu kalau kontrakan itu bekas meninggalnya dia tahu. Cuman ya nggak taunya ya itu. Maksudnya apa? Ekstrim banget Banyak. tempatnya gitu. Itu tuh bisa dikasih gambaran nggak bang? Biar saya bisa mengimajinasikan lah. Tempatnya tuh seperti apa tuh? Di tengah-tengah hutan atau pinggir Enggak, jalan? tempatnya di warga, rumah warga tempat. Dikelilingin rumah warga. Di rumah warga. Cuman kalau malam kita teriak itu nggak ada yang tahu warga, nggak ada yang negor apa gimana. Oh. Kan kita sempat nanya tetangga sebelah juga, berisikan nggak gini enggak. Padahal udah teriak-teriak, saking takutnya 8 orang teriak-teriak masa kagak denger. Iya. Harusnya Ya kan? normalnya Harusnya normal denger gitu. Ini pada nggak keberisikan ya. Iya, denger sih kita udah masuk ke alam dia. Tuh. Pernah juga emang pas dia muncul begitu nggak gini-gini ya. Nggak gini-gini. Pas dia muncul itu disabet langsung tuh kasur. Itu robek. Kasur ya? Kasurnya ada jejak buktinya, bukan jejak digital ya. Oh. Soalnya waktu itu zaman itu nggak ada handphone. Iya. Masih handphone cininit. Apa tuh? Cininit. Oh iya. SMS doang bisanya ya. Nggak bisa. Itu tahun berapa sih kejadian? Tahun berapa ya? Pokoknya 2000-an lah. 2001? 2000 ke bawah lah. 1999. Mungkin. Gue tahun segituan. Oh, oke. Ya maksudnya udah handphone tuh masih tinggi lah, cininit juga. Iya. Handphone masih dikit, hal mistis masih kental ya. Iya, kayak gitu. Itu benar-benar dia nyambuk pakai kepala, itu benar-benar robek. Saksi matanya ya banyak. Itu Kalau kasur dipanggil ya panggil, ha? Kasur siapa itu yang disobek? Kasur yang saya bilang bekas. Yang bekas meninggal. Iya itu. Benar-benar robek itu disabet sama dia. Itu sosoknya apa sih bang? Kayak maksudnya kayak kuntilanak. Kan waktu itu kita gelap ya emang suasananya tuh remang ya, masih remang, lampu 5 watt. Oh iya, oke. Remang, jadi nggak terlalu jelas. Dibilang iya nggak pakai ini sih, kayaknya nggak pakai pakaian, telanjang aja. Cuman rambutnya gimbal. Cuman ada ituan satu tuh yang buat nyambuk. Buat nyambuknya ya. Itu Dan itu beneran sobek nyata ya. beneran sampai nyata. Bukan manusia tapi. Ya bukan, nggak mungkin manusia itu. Soalnya temen juga ngeliat dari atas dulu nih dia. Itu apaan tuh di atas itu kan? Ya kayak gitu jalannya, tahu kan? Tadi kita nggak bisa meragain nih. Iya. Ya. Nggak apa sih kalau meragain. Oh iya gitu. Ya gitu jalan itu. Ya di atas tuh, itu di atas. Udah gitu udah. Ya pada penasaran itu apaan. Ya udah, cuma begitu aja ya. Nggak taunya, tahu-tahu nongol. Gedebuk-gedebuk dari belakang. Gimana sih suarain? Iya. Kayak gitulah. Duduk. Nongol bener lah, gimana kagak ngejar orang? Maksudnya rame gitu loh, itu posisinya rame. 8 gitu orang. 8 orang. Sampai mepet-mepetin semua. Sampai ada yang nangis, ada yang inilah, beneran nangis. Yang udah tua aja nangis. Itu bukan anak-anak doang kan ya. Nah teman-teman, ini dari ceritanya Bang Kamil, pengalamannya yang mana selama beberapa tahun di pesantren tadi bang ya. Ternyata memang hal-hal spiritual dan kedamaian itu ternyata masih ada sisi kelam yang nggak semua orang tahu. Jadi cuman ya mungkin orang-orang tertentu atau orang-orang spesial bisa dikatakan mungkin yang bisa merasakan hal-hal tersebut. Sosok tua dan tatapan aneh, mata merah di balik rumah gelap, ini bukan sekedar horor. Ini peringatan bahwa rasa penasaran kadang bisa bikin kita lihat hal yang seharusnya kita nggak ganggu sebenarnya. Tapi salut sih buat Bang Kamil nih, yang akhirnya bisa berdamai dengan rasa takutnya. Karena kadang yang bikin kita lemah tuh bukan jin bang, tapi nggak punya uang.
Enggak sih. Setuju itu. Lebih ke karena ketidaktahuan kita. Iya. Makanya di Islam sendiri tuh ada Iqra, bacalah supaya kita memiliki pengetahuan. Ketika kita tidak memiliki pengetahuan, maka kita akan banyak hal yang merugi ke diri kita. Salah satunya seperti di Bang Kamil, karena nggak tahu di dalam itu ada apa, akhirnya coba diintip, akhirnya berefek sampai yang mau di Iya. gitu. Jadi balik lagi teman-teman, Iqra. Buat Bang Kamil, thank you banget sudah mampir Sama-sama. ke Omah Bang Breo. Semoga nanti dapat pengalaman horor lagi, bisa balik lagi ke sini. Kalau orang diaminin itu. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman horor kayak Bang Kamil, boleh banget kalian DM ke Instagram di sini, atau kirim email juga ke sini, atau juga boleh kalian komen di kolom komentar di sini, supaya nanti kalian juga bisa bercerita tentang pengalaman kalian di Omah Bang Breo. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, di-share juga videonya ke teman-teman kalian, supaya banyak orang yang lihat tentang pengalamannya Bang Kamil, yang mana penasaran membawa Gitar tua bersama nenek tua. Oke lah teman-teman, akhir kata dari gue Irfan Jayani di Omah Bang Breo. Jangan lupa bahagia. Raos pisan.